Setelah usai kalah dari Jordania, pelatih timnas U20 Indra Syafri akan melakukan perubahan atau rotasi pemain di ajang Mandiri Challenge Series. Pelatih Indra Syafri menyatakan sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi laga melawan Suriah malam ini. Jens Raven dan sejumlah pemain yang baru bergabung akan dimainkan dengan melakukan perubahan formasi. Pada laga sebelumnya, timnas U20 kalah 0-1 dari Jordania yang bermain dengan 10 pemain. Ya, setelah pertandingan pertama, semua pemain sekarang dalam kondisi bagus. Jen juga siap main, tetapi mungkin besok kita maintenance tidak main 2 kali 45 menit. Terus Mufli juga udah datang dari PSM, Buffon juga udah masuk, dan kedua pemain tersebut besok kita coba mainkan. Dan seperti yang kita ketahui, uji coba ini benar-benar kita memanfaatkan untuk mengukur kekuatan-kekuatan peserta Piala Asia, di mana Jordan dan Syria adalah tim yang lolos ke Piala Asia. Timnas U20 Suriah menjadi lawan timnas Indonesia di laga kedua Mandiri Challenge U20 Series yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Suriah menilai Garuda Muda memiliki kualitas yang harus diwaspadai. Pelatih timnas Suriah Muhammad Ismail Wid mengaku sudah menganalisa gap permainan timnas Indonesia, terutama saat melawan Jordania. Ia mengakui bahwa Indonesia adalah tim yang bagus serta mempunyai kualitas di sisi pertahanan maupun di sisi penyerangan. دورة تكون هي المحطة الأخيرة إلنا قبل ما ندخل لنهائيات آسيا بالصين، وأنا شايف إنه هالمجموعة يعني فيها استفادة كبيرة، وخاصة أنت عم تلعب مع فريقين، هدول الفريقين بدهم يكونوا مشاركين معك بالتصفيات النهائية. طبعا نحن اجتزنا أول مباراة مع الهند، يعني كان في رضا وقبول من الجهاز الفني والإداري حتى من اللاعبين أنفسهم على الأداء بغض النظر عن هوية الفريق، ولكن في بعض الأفكار كنا بحاجة إلى وصلنا إلى وأخذنا ما هو لازمنا نحن بهالمباراة هاي. Lalu seperti apa strategi yang harus dimainkan timnas U20 menghadapi Suriah dalam laga pemanasan sebelum Piala Asia? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Ibrahim. Bungkus, nanti malam melawan Suriah, seperti apa strategi yang harus dipersiapkan oleh Indra Syafri? Rotasi bagaimana yang harus diterapkan? Ya, yang pertama sudah pasti Coach Indra mengatakan akan ada rotasi ya, karena emang ini sifatnya adalah bagian dari persiapan menuju ke Piala Asia, maka rotasi adalah sebuah keharusan. Apalagi jarak pertandingan pertama dengan yang kedua ini kan relatif mepet ya, hanya 2 hari istirahat, dan tentu pemain terutama pemain yang kondisinya tidak dalam kondisi 100% agak sulit kalau dipaksakan main. Di samping itu kita juga punya banyak pemain yang kemarin juga belum mendapat kesempatan banyak ya. Ada Mufli yang baru bergabung, Jens Raven bahkan belum bermain. Begitu juga Alvarezi, Buffon di lini pertahanan. Itu pemain-pemain yang sebelumnya di level ASEAN sering dimainkan, tapi di pertandingan kemarin belum sempat mencicipi menit bermain. Begitu juga pemain-pemain lain seperti Zidane, itu juga tentu perlu mendapat kesempatan karena kita butuh semua pemain dalam kondisi terbaiknya di Piala Asia nanti, dan banyak pemain yang saat ini datang waktunya kan tidak terlalu banyak persiapan ini ya, sehingga pelatih perlu melihat semuanya dalam keadaan seperti apa mereka, berapa menit mereka nanti bisa diandalkan, berapa pertandingan pada saat Piala Asianya berlangsung. Itu semua tentu harus di-assessment atau dilihat langsung oleh pelatih kondisinya, supaya nanti di Piala Asia pelatih sudah punya gambaran tentang formasi maupun kesempatan bermain yang bisa diberikan kepada masing-masing pemain. Kalau Jens Raven kan dikabarkan akan main nih di malam ini. Ini tidak terlalu memaksakan dengan kondisinya soal kebugaran nih, Bungkus. Iya, memang bukannya tanpa risiko memang ya, tapi pemain juga butuh menit bermain supaya dia mengalami aklimatisasi, sekaligus dia membangun chemistry dengan teman-temannya karena sudah cukup lama tidak main bersama kan. Itu juga dibutuhkan oleh pemain. Yang penting itu menit bermainnya dibatasi, jangan lebih dari 45 tadi kata Coach Indra ya. Dan itu menurut saya hal yang positif, karena Jens juga butuh waktu untuk bersama dengan teman-temannya menyesuaikan lagi, beradaptasi lagi, dan sekaligus mengukur hasil treatment yang dialami selama ini sejauh mana responnya atau progresnya.
penting memainkan Jens Raven juga dari sisi taktikal, karena kemarin kita melihat dalam pertandingan pertama Indonesia punya banyak peluang, tapi tidak ada striker tipe striker killer gitu ya, striker yang Nomor produktif 9. mencetak gol. Betul, dan itu yang menjadi salah satu problem tidak hanya di timnas kelompok umur 20, 23, tapi juga di senior kita masih punya problem yang sama. Nah, Jens Raven ini pemain yang di level U20 sudah membuktikan kualitasnya. 7 gol dari 12 pertandingan itu menandakan bahwa dia seorang striker yang cukup subur. Nah, itu yang masih dibutuhkan oleh timnas U20, kehadiran Raven sebagai eksekutor. Oke, jadi dengan 2 pertandingan, ketika usai lawan Suriah bisa ada gambaran nih formasi ideal starting line up untuk nanti di Piala Asia. Iya, jadi kalau lawan terakhir India itu kan memang levelnya sedikit di bawah 3 tim yang lain. Kalau Indonesia ini kan bersama dengan Suriah itu kan termasuk tim yang nanti bermain di Piala Asia ya. Karena itu memang pertandingan 2 yang pertama ini memang sangat penting. Dan salah satu sisi positif yang kita pelajari dari pertandingan pertama adalah kita masih kurang kuat dalam situasi bola atas. Nah, nanti di Piala Asia itu mungkin akan jadi salah satu tantangan bagi lini pertahanan kita. Pemain-pemain Jordania pintar sekali mengangkat bola ke dalam kotak penalti, dan salah satunya menjadi gol ketika pemain kita belum cukup siap mengantisipasi situasi bola atas ya. Dan ini nanti harus menjadi catatan bagi Coach Indra Safri dan jajaran pelatih bagaimana memperbaiki antisipasi terhadap umpan-umpan silang. Karena nanti di Piala Asia saya yakin tipe lawan kita kan juga nggak jauh berbeda. Nanti kita akan bertemu dengan lawan-lawan seperti Yaman, seperti Uzbekistan, seperti Iran, yang cara mainnya mungkin kurang lebih sama dengan Baik. lawan-lawan yang sekarang kita hadapi. Jadi pembelajaran tentunya sebelum persiapan jelang Piala Asia di China. Iya, betul. Terima kasih Bungkus untuk ulasannya di Baik, program Ibrahim. Kompas Petang sore hari ini.